Kalau halaman pertama aja sudah ada saltik, dan itu ada beberapa buku yang seperti itu, ditulis oleh penulis yang terkenal pula, itu kenyamanan untuk membaca saya mulai berkurang. Halo kerabat Nara, selamat datang di konten Tanya Udah. Tanya Udah. Itu konten yang aneh banget ya, Konten sumpah. aneh banget. Karena cuma tanya-tanya aja. Oh, oke. Jadi santai ya? Santai. Oke, baik. Nah, tapi kali ini kita nggak akan ngomongin linguistik udah. Kita bakal ngomongin karya sastra. Oke. Woi. Sebenarnya perkenalkan dulu kerabat Nara, saya Haris Rizky dan ini Ivan Direktur Nara Langit. Bahasa Ivan Langit. Kami bakal ngobrol soal karya sastra yang dibaca udah nih. Ya. Mungkin kita kecilkan dulu ya, atau luaskan Ya, dulu heeh. lingkupnya. Saya pikir mungkin lebih baik bilangnya fiksi. Kenapa? Karena kalau sastra itu saya menangkap pesan berat gitu loh. Karena sastra itu harus mengandung keindahan, kemudian pelajaran hidup itu yang ada di benak saya. Itu konotasi makna yang muncul di benak saya ketika mendengar kata sastra. Berbeda dengan ketika mendengar kata fiksi ya. Jadi ya silakan aja digunakan kata sastra, tapi di dalam otak saya akan menanamkan fiksi aja dulu. Atau kita mau kerucutin jadi prosa? Novel, cerpen. Ya boleh. Kecuali jadi tidak termasuk puisi dan tidak termasuk drama ya. Iya. Oke. Atau kalau nanti ada mau Ini repotnya nih, kita mesti mendefinisikan dulu apa bahan obrolan. Kalau ngobrol di warung kan nggak peduli kan? Iya, ngobrol aja. Udah. Saya mau tanya nih, udah tuh tertarik baca karya Prosa. Ya udah sastra aja. sastra. Mulai kapan dan kenapa? Sudah lama sekali ya. Saya pikir sejak saya kecil itu saya sudah senang membaca. Dan seingat saya, kalau saya tidak salah sudah sejak jadi saya tuh cukup cepat bisa membaca. Ketika saya mulai bisa membaca, itu saya rakus sekali kata orang tua saya untuk melalap segala jenis bacaan. Ketika itu kan hampir semua orang berlangganan koran kan ya. Dulu koran gitu. Ya. Jadi setiap pagi itu saya pasti membaca koran. Nggak disuruh, kata ayah saya tuh tidak disuruh. Kemudian tetangga saya kebetulan punya koleksi buku Lima Sekawan. Dulu waktu zaman saya itu ada novel, anak novel ya sebutnya mungkin ya itu ya. Iya. Kalau dari definisi sekarang mungkin novela atau novelet kali ya. Lebih pendek berarti. Karena lebih pendek, ya, relatif lebih pendek. Nah, serial Lima Sekawan ini kemudian menjadi sasaran saya karena waktu itu tetangga dekat kan, akhirnya yang saya lakukan itu hampir mungkin 3 hari sekali ya. Saya datang ke sana, sepekan sekali datang ke sana, kemudian tukar buku. Terus berkembang, Lima Sekawan habis serinya, kemudian waktu itu Sabta Siaga, saya masih ingat tuh sampai sekarang. Lima Sekawan, Sabta Siaga, Pasukan Mau Tahu, Mallory Towers, masih ingat loh. Masih ingat. Berapa tahun yang lalu itu? Itu waktu sekitar saya SD itu. Nah, antara umur 6 sampai 12 ya. SD itu kan 6 sampai 12 ya. Iya. Nah, itu yang saya lakukan waktu SD. Kemudian waktu SMP naik tingkat nih. Jadi semuanya minjam. Semuanya pinjam karena ya mungkin ayah saya melihat bahwa tetangga saya kan punya bukunya ya. Jadi dia pinjam, saya pinjam saja. Lalu kemudian waktu SMP itu tante saya punya koleksi novel yang lebih dewasa. Dia wanti-wanti, kamu jangan baca novel yang ini ya, yang biasanya gambar itu erotis. Saya waktu awal nurut-nurut, tapi lama-lama curi-curi juga. Tapi waktu awal saya tertib. Jadi waktu itu saya baca, tante saya itu mengoleksi bibi ya. Kalau di Minang itu dulu manggilnya etek. Etek itu artinya kecil, ketek. Bibi ya. Iya, bibi. Bibi saya itu dia punya koleksi cukup banyak, termasuk sastra-sastra lama seperti Azab dan Sengsara, kemudian Siti Nurbaya, lalu cukup banyak lah, terutama yang pengarangnya itu dari Minang, karena kan keluarga saya keluarga Minang, jadi tampaknya tante saya itu berusaha untuk mempertahankan kebanggaan sebagai orang Minang. Ini pengarangnya Minang loh, dia bilang gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan, termasuk juga waktu itu saya mulai juga baca
novel-novel yang seperti Mirawe, Margate. Kalau anak-anak sekarang dengar mungkin siapa tuh, terus abis itu mungkin dianggap receh ya. Cuma bagi saya itu membantu memperkaya kosakata sih menurut saya, itu satu. Terus ketika SMP itu mulai ada beberapa tugas bahasa Indonesia, saya tidak merasa sulit karena sudah terbiasa. Jadi sebenarnya kalau dilihat, saya cukup beruntung ketika kecil. Saya memiliki tetangga yang punya banyak buku dan juga etek atau tante yang punya banyak buku. Saya kasihan sekarang dengan anak sekarang sih sebenarnya. Kenapa? Ya saya tidak mengambil contoh secara umum ya. Cuma misalnya anak saya nih, di rumah saya itu kan banyak sekali novel. Baik saya maupun istri saya itu senang membaca novel. Tapi dia tampaknya tidak tertarik untuk membaca. Untungnya, nah ini untungnya nih. Tetangga sebelah saya itu anaknya suka membaca. Jadi akhirnya ada juga yang baca novel-novel kami. Berarti tetangganya udah tuh pinjam ke sini. Ya ini hanya sebagian, beberapa di lemari yang lain. Soalnya kan ini berdebu kan. Iya. Berarti emang dari kecil dibiasakan untuk membaca karya. Sebenarnya kayaknya ayah saya juga tidak memaksa ya, karena adik saya tidak terlalu suka. Saya punya 3 adik, tidak semuanya suka membaca. Jadi tidak dipaksa oleh ayah saya. Cuma memang kebetulan tampaknya dari dulu saya memang senang membaca. Apa udah karena asik aja? Asik aja ya. Maksudnya kalau saya dengar misalnya penjelasan dari beberapa penulis yang diwawancara oleh Narabahasa itu kan ya, Kak Ikan Atasa misalnya. Ya waktu itu bilang bahwa dia senang juga membaca sejak kecil. Terus membuat dia berimajinasi. Saya enggak tuh. Saya baca fiksi enggak berusaha berimajinasi, saya menikmati aja. Cuma saya tidak membayangkan saya jadi misalnya Julian itu salah satu tokoh di Lima Sekawan ya. Saya tidak membayangkan seperti itu. Saya menikmati aja. Oh ini. Terus saya menikmati misalnya penggambaran makanan di Lima Sekawan itu banyak sekali penggambaran makanan. Makanya begitu saya ketemu novel Aruna dan Lidahnya dan juga novel Raden Mandasya, itu saya senang sekali karena di dalam dua novel itu penggambaran makanannya itu luar biasa. Atau karena jangan-jangan udah suka kulineran? Iya, kalau itu memang suka. Jadi apa terhubung sama ceritanya? Iya mungkin. Jadi yang pertama kali dibaca apa udah karya sastra yang pertama kali Bang? Lupa ya. Cuma yang jelas sih kemungkinan besar Lima Sekawan. Salah satu dari itu. Oke. Kalau buat udah karya sastra yang paling berkesan apa sampai sekarang? Novel yang membuat saya, ada satu novel yang membuat saya membacanya berulang kali. Itu judulnya Menolak Ayah. Asadi Siregar. Iya, covernya merah. Iya, betul. Entah bagaimana, mungkin pertama karena tidak terlalu panjang kan novel itu kan, dia pendek ya. Saya sebenarnya suka juga misalnya Kura-kura Berjanggutnya Azari Ayubi. Cuma itu kan panjang sekali ya. Kalau mau berulang kali dibaca itu menghabiskan waktu pasti. Jadi saya membaca Menolak Ayah itu mungkin beberapa kali ya. Saya suka dengan penggambaran mengenai karakternya. Mungkin kalau saya pikir karena itu mirip seperti ayah saya mungkin ya. Orangnya keras. Saya duga seperti itu. Tapi saya senang gitu novel itu. Terus kan karena kalau kita menyukai sebuah tulisan kan biasanya kita berusaha mencari ini pengarangnya kayak gimana sih. Ternyata kan si Pak Asadi Siregar ini kan sebenarnya sudah menulis novel itu bertahun-tahun yang lalu. Dan novelnya sebenarnya oleh generasinya itu digemari. Tapi mungkin buat kita ngelihat sekarang itu seperti novel percintaan anak SMA biasa gitu kan. Anak kuliah kan yang paling terkenal itu Cintaku di Kampus Biru, itu yang terkenal kan. Nah, si novel ini yang si Menolak Ayah ini kalau menurut saya berbeda sekali. Karena itu kan menceritakan zaman pemberontakan PRRI di Sumatera Utara. Bagaimana seseorang itu kemudian bertualang berjalan dari kampungnya ke selatan. Nah, sampai di Jakarta dan hubungan dia dengan ayahnya. Ngelewatin bukit-bukit. Iya, betul. Penggambarannya ketemu Bengu ya kalau nggak salah itu nama jin di daerah Sumatera Utara. Bengu. Ketemu ini kampung yang cuma misterius. dilihat ya misterius. Mas Haris sudah baca juga
sampai setengah aja. Oh, oke. Belum sepenuhnya kan buku udah saya pinjam juga. Oh, Itu buku udah. Oke. Kalau selain punyanya Asadi Siregar? banyak. Itu yang jelas kayaknya saya baca semua itu buku-bukunya Dewi Lestari. Itu saya baca semua. Saya sama seperti musik, selera saya terhadap novel itu tidak terlalu milih-milih. Kalau ada orang kan yang mengecap ini misalnya kayak ada pembaca yang serius itu tidak mau membaca novelnya Kak Ika Natasa misalnya. Saya baca. Saya berusaha menangkap aja karena menurut saya ya setiap karya sastra itu pasti punya gaya sendiri-sendiri dan hal yang menarik yang bisa diambil kan. Jadi saya coba baca, cuma memang kadang-kadang ketemu yang pertama dari atau bahkan itu yang apa? Cara hidup tanpa kepala itu siapa yang nulis ya? Triska Idekaman. Iya. Yang bikin ini apa Cadel? Ya, Cadel. Itu kan dia bikin 3 novel ya. Tiga-tiganya itu saya baca semua, aneh-aneh. Unik-unik. Tapi dia menang ini udah. Iya, Pusaka Sastra. Karena unik. Kalau menurut saya sih karena unik. Nah, jadi buat saya membaca itu ya pertama saya kan orangnya juga tidak terlalu suka berkhayal ya. Saya jarang mimpi. Kalaupun mimpi saya nggak ingat mimpi saya apa. Itu mungkin yang juga menyulitkan ketika saya berusaha untuk menjadi penulis sastra juga, penulis fiksi. Karena kan harus membayangkan, berimajinasi. Saya sih lebih baik membayangkan visi perusahaan daripada berkhayal tentang sesuatu untuk ditulis. Jadi bisnis. Jadi bisnis. Itu tadi Dewi Lestari, yang saya sering baca itu Dewi Lestari, Andrea Hirata, Terelie yang harus utama gitulah. Tapi yang lain-lain juga, terutama saya tuh diracuni oleh Mbak Windy Aristanti. Oh, Mbak Windy, Mbak W. Setiap kali saya pergi ke Pacar Merah, itu saya selalu minta ke Mbak W, apa yang bagus? Jadi, terus kemudian biasanya setelah itu saya akan pulang dengan bawa 20 buku gitu. Nah, kebetulan yang Pacar Merah Solo kemarin saya beruntung karena Mbak W lagi sibuk, jadi akhirnya saya memilih-milih sendiri. Begitu selesai cuman 10 buku, lumayan lah, setengah dari yang biasanya saya bawa. Yang udah dapat apa aja? 10 buku itu? 10 buku, saya tulis di blog saya itu. Yang saya ingat itu kan yang pertama saya sudah habis baca itu buku Pengantin-pengantin Loki Tua. Itu lanjutan dari Raden Mandasya. Dari Yusi Parianom, Mas Yusi. Kemudian yang saya sudah baca Seni Menulis Puisi. Sok-sokan. Mau belajar. Tapi lumayan loh, maksudnya buku, tapi ini non fiksi ya jadi ya. Buku ini menurut saya dibuatnya dengan cukup sistematis. Saya kan senang yang sistematis kan. 1, 2, 3. Nah, saya senang tuh kayak gitu tuh. Nah, buku ini cukup sistematis menurut saya cara mengajarkan menulisnya. Kalau alurnya dibikin tidak berurutan udah kira-kira suka nggak? Kalau itu fiksi, saya pasrah. Karena fiksi itu ya sudahlah, saya tidak berusaha untuk membuat secara sistematis kan. Tapi kalau itu non fiksi, biasanya kalau dia tidak berurutan, pertama yang akan saya coba lakukan adalah mengelompokkan sendiri. Kan saya itu ketika membaca fiksi, non fiksi, biasanya saya akan buat peta pikiran dulu. Saya baca daftar isi, oke, ini. Berarti ini urutannya kurang lebih begini nih. Itu kan pola itu bisa linear, serial, maju, atau bisa paralel, pecah, gitu kan. Saya buat dulu polanya kalau mau baca non fiksi. Kalau baca fiksi, ya seperti saya bilang tadi udah pasrah. Tidak berusaha tahu tokoh utamanya siapa, tidak berusaha tahu latarnya apa. Kayak ini aja, kita dengar cerita orang. Kalau mendengar cerita orang kan kita ya udah pasrah. Jadi gini, kemarin itu gua gini-gini. Si itu siapa? Nah, itu kan kita kan bolak-balik tanya kan. Nah, saya menganggap kayak gitu aja kalau lagi baca fiksi. Walaupun ceritanya ngalor ngidul itu. Iya. Berarti ya, kayak kita ngobrol kan juga ngalor ngidul kan. Nggak tentu ada celetuk-celetukannya. Iya, kadang-kadang ngomongnya itu bisa 1 jam gitu kan. Ini nggak kayak waktu kita ngobrol di mana Jogja yang waktu itu sambil makan Indomie. Iya. Itu kan ngalor ngidul kemana-mana kita ngobrolnya kan. Di angkringan depan hotel ya waktu itu ya. Depan hotel. Ngomong kemana-mana. Berarti penulis yang udah favoritin siapa? Kalau Indonesia itu Dewi Lestari, Andrea Hirata, Asadi Siregar, kemudian Laksmi Pamuncak. Karena orang Minang. Oke. Enggak. Emang bagus aja tulisannya. Terus dan cantik juga orangnya.
Kalau luar negeri saya agak receh. Saya sukanya itu. Aduh, kok saya lupa ya. Yang pengarang cerita-cerita detektif Dan Brown saya suka. Terus ya pokoknya itulah, saya lebih suka cerita misteri kalau bahasa Inggris itu. Apa misalnya udah kalau yang luar negeri? Dan Brown saya suka semua. Terus J.R.R. Tolkien saya baca bukunya sebelum nonton filmnya. Yang Middle Earth itu yang Lords of the Rings. Lords of the Rings. Kemudian apalagi yang saya baca bukunya ya? Cukup banyak sih. Harry Potter saya baca bahasa Indonesianya. Terjemahan. Ya, terjemahan. Cukup bagus kok kalau menurut saya terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau buat deket-deket ini kira-kira udah mau baca apa nih? Itu kemarin baru selesai pengantin Loki tua kan ya. Sebenarnya ya itu, saya tuh masih banyak nih PR nih. Ini contohnya kemarin. Dari mana? Saya bawa. Ini iklan nggak sih? Nggak iklan kan ya sebenarnya? Nggak. Nih ada 2 novel yang saya mesti baca juga nih. Heartbreak Motel. Soalnya waktu lagi acara kan Mbak Ika menyampaikan kan. Kinara. Waktu acara Kinara. Ya. Ini saya beli di sana, di mana? Di Pacar Merah. Terus itu sih paling yang mau saya selesaikan. Ini masalahnya kalau saya tuh kalau beli buku sering kadang-kadang saya baru sadar kemarin kan habis beres-beres ruangan ya. Iya. Saya itu penimbun buku. Book hoarder. Ini lihat. Nih enggak dibuka. Masih ada plastiknya. Masih ada plastiknya. Saya tahu sih ini dosa besar sih, cuma ya gimana ya? Dia beli kapan udah? Nggak tahu juga. Udah lama banget. Banyak ternyata begitu dibongkar lemari bukunya kelihatan banget yang belum dibaca. Itu satu deret itu semua dari pemenang Kusala Sastra 2021 kalau saya tidak salah. Dan belum ada yang saya baca. Ada 10 waktu itu. Ada. Pokoknya saya beli yang puisi dan prosanya, tapi banyak yang belum saya baca. Nah, ketika mau beli buku, yang pertama kali udah pertimbangan itu apa? Pengarangnya. 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 Rekomendasi teman. Ya tadi yang saya bilang, makanya saya senang kalau ke Pacar Merah itu karena saya nggak perlu mikir. Sudah dipilihkan oleh Mbak Windy. Jadi pengarang, kemudian rekomendasi teman. Kayak kemarin saya baru lagi pesan nih, insya Allah besok datang Perempuan Kretek ya, ada novel baru. Saya nggak tahu siapa yang mengarang, cuma saya lihat teman-teman saya di Facebook banyak yang membaca itu. Nah, untuk tertarik gitu. Iya, nah untungnya kan kalau teman-teman saya di Facebook itu kan memang banyak yang penulis atau pembaca yang rajin kan. Jadi ya saya sering mendapat rekomendasi gratis. Gitu. Tanpa perlu meminta. Jadi lihat dari rekomendasi mereka terus ini kayaknya bagus. Iya. Gitu aja. Kalau yang milih cap cip cup pilih aja gitu. Pernah nggak udah? Nggak pernah. Pasti ada pertimbangan lah. Pasti ada pertimbangan. Ya mungkin saya bukan tipe yang mengikuti dorongan hati ya, melihat sesuatu terus kemudian langsung loncat untuk mengambilnya, enggak. Saya cukup memilih. Kemudian juga kadang-kadang kan sayang ya, maksudnya uangnya kalau misalnya ternyata tidak terpakai kan percuma kan? Iya sih. Ya. Dan juga yang saat ini sebenarnya menahan saya karena saya tahu bahwa ada banyak buku yang masih belum dibuka dari sampulnya. Di rumah ini. Ini tadi. Iya, banyak banget. Ini yang cuma di sini doang loh, di lemari lain juga banyak juga. Kalau soal ini udah penerbit jadi pertimbangan juga nggak? Dulu sih iya ya. Kan kita ada penerbit. Penerbit itu kalau menurut saya kenapa kita mempertimbangkan penerbit? Biasanya penerbit itu pasti mempertimbangkan aspek komersial. Ya. Artinya mereka itu akan memilih cerita yang bagus dan disukai banyak orang. Ada cerita yang bagus tapi tidak semua orang menyukai. Itu biasanya tidak tertangkap tuh oleh penulis-penulis label utama, arus utama. Itu tertangkapnya oleh penulis-penulis indie, kan? Jadi
penerbit besar itu biasanya saya percayai untuk membaca sesuatu yang kira-kira sudah dijamin deh saya pasti suka. Karena kan dia pasti melakukan penilaian kan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita bisa menangkap cerita-cerita yang menarik tapi tidak semua orang menyukainya. Kan ada juga cerita-cerita kayak gitu kan. Nah, akhirnya kemudian ya saya juga coba lihat-lihat juga penerbit indie. Dan untungnya ya itu tadi karena adanya Pacar Merah itu, ini kayak kita lagi promosi Pacar Merah. Cuman saya benar-benar merasa beruntung loh. Maksudnya Pacar Merah itu menyediakan tempat alternatif untuk orang melihat buku-buku yang kemungkinan besar mereka tidak akan temukan di toko buku besar. Oh, ya buku-buku indie. Buku-buku indie. Dan itu emang menarik ya bukunya, udah dikurasi sama ini pihak Pacar Merah. Iya. Oh, okay. Nah, apakah ketika membaca karya sastra nih, pertimbangan tata bahasa juga bikin udah seneng sama karyanya? Karena kan udah. Waktu baca pertama sih, waktu memilih tidak, karena kan saya nggak tahu kan. Biasanya itu kan saya serahkan kepada penerbit ya, editornya, bagaimana mereka melakukan penyuntingan. Tetapi begitu membaca, itu nanti pelan-pelan tuh akan kelihatan tuh. Kalau halaman pertama aja sudah ada saltik, dan itu ada beberapa buku yang seperti itu, ditulis oleh penulis yang terkenal pula, itu kenyamanan untuk membaca saya mulai berkurang. Biasanya kemudian yang saya lakukan adalah saya ambil pulpen, ambil kertas, tulis ini kata ini halaman sekian. Terus habis itu saya kirim ke penulisnya. Nanti cetakan berikutnya diganti ya, tentu saja dengan gaya yang berusaha ramah ya. Dari pengamatan saya sih selama ini saya hampir selalu melakukan itu kalau saya kenal dengan penulisnya. Oke. Dan setahu saya, sepengalaman saya hampir semua menerima dengan tangan terbuka. Karena kan yang namanya orang berkreasi itu kadang-kadang mereka tidak terlalu memperhatikan ketepatan penulisan kan. Yang mereka perhatikan itu adalah bagaimana menyalurkan gagasan imajinasi mereka secara cepat ke dalam bentuk tulisan kan. Nah, jadi peran editor sebenarnya adalah menjadi mata kedua. Nah, peran pembaca adalah menjadi mata ketiga. Jadi alih-alih ngomel-ngomel, lebih baik yang saya lakukan beramal. Kan lumayan kan, itu jadi amal buat saya. Oh gitu. Iya. Tapi sejauh mana udah menoleransi saltik? Nah, ini pertanyaan kritis banget dan memang jawabannya itu sulit dicari ya. Saya kan menggali ilmu juga dengan bertanya kepada orang yang saya pikir lebih paham dari saya. Ketika kemudian menghadapi masalah lisensi puitis atau lisensia poetika, saya berusaha bertanya kepada sastrawan yang akademisi. Sastrawan yang akademisi. Sampai di mana batas lisensi puitis, caranya begitu. Yang terjadi dong, saya dikasih buku-buku tebal. Ini dah, baca ini. Saya tuh berharap ada ringkasannya gitu loh. 1, 2, 3. Ternyata memang kalau saya perhatikan batas itu pun berbeda-beda antar orang, sangat subjektif dan nyaris tidak bisa dibuat rumusan gitu. Akhirnya kemudian saya berusaha merumuskan sendiri berdasarkan pengalaman saya dan perasaan saya. Ngerasa ini. Kalau kita lihat kan tingkatan bahasa itu ada wacana, paragraf, kalimat, kata, dan ejaan. Wacana kalau menurut saya sama sekali tidak ada batas. Fiksi dong. Ya, imajinasi itu seliar apapun harusnya bisa diterima orang. Ya, itu haknya. Benar-benar itu lisensi puitis. Dia mau mengimajinasikan apapun, terus pembaca bilang, loh nggak bisa kayak gini, ya terserah gua. Gitu kan. Kalau menurut saya itu lisensi puitis. Terus tidak bisa diganggu-gugat, terserah mau namain tokohnya siapa itu terserah. Tinggal nanti kan pembaca yang menilai apakah ini menarik atau tidak. Kemudian paragraf. Kalau paragraf juga menurut saya itu lisensi puitis juga, terserah penulis dia mau bikin satu buku, satu paragraf, terserah dia. Cuman ada konvensi-konvensi yang biasanya kita ikuti kan, misalnya kalau dialog itu begitu berpindah orang biasanya pindah paragraf. Ya itu kan konvensi, tapi mau itu dilanggar tidak ada masalah juga menurut saya sebenarnya kan. Kalimat yang diajarkan kepada saya ketika saya menjadi penulis non-fiksi adalah membuat kalimat efektif. Begitu saya belajar sastra, saya belajar kalimat lanturan. Kalimat lanturan, apakah kemudian kalimat lanturan tidak efektif? Menurut saya kalimat lanturan efektif juga. Cuman yang membedakan adalah dia tidak menuliskan hanya satu gagasan di dalam satu kalimat. Dia melantur kan namanya juga kan. Tapi batas-batas antara tiap lanturan itu kemudian biasanya cukup jelas.
Misalnya dia pakai koma, dia pakai kata hubung, itu biasanya cukup jelas. Apakah di situ juga menurut saya ada lisensi puitis juga? Artinya yang diharapkan oleh pembaca batasannya itu jelas, yang diharapkan oleh pembaca. Tapi apakah penulis itu kemudian boleh melantur tanpa batas, menyebabkan kemudian pembaca berpikir keras? Haknya penulis, haknya pembaca juga untuk tidak menyukai tulisan itu kan. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu lisensi puitis juga, bagaimana menyusun kalimat. Nah, kata, pilihan kata. Kalau diksi itu menurut saya juga sama, lisensi puitis. Tetapi bagaimana membentuk kata tersebut, misalnya menggunakan kata merubah alih-alih mengubah. Menurut saya itu nggak masuk lisensi puitis, itu abai aja. Itu abai. Tapi misalnya memilih menggunakan di alih-alih pada berbagai bagian, pada bagian tertentu, itu mungkin bisa ditoleransi. Ya, di itu kan untuk tempat, pada itu untuk non tempat kan. Ya contoh yang paling sering digunakan orang ya pada sebuah kapalnya NH Dini itu. Itu kan harusnya di sebuah kapal kan. Cuman kenapa dia bilang dia merasa ya enak aja saya pakai pada daripada di. Cuman yang paling penting adalah sebenarnya pemilihan diksi itu, ya pemilihan diksi yang dalam tanda petik salah itu harus dilakukan dengan kesadaran. Yang jelek itu adalah ketika sebenarnya dia tidak tahu bahwa bentuk bakunya seperti ini, kemudian begitu diprotes orang dia bilang, oh itu kan lisensi puitis. Itu yang buruk ya, maksud saya itu berarti menghalalkan sebuah kesalahan dengan alasan tertentu. Itu ngeles aja kalau menurut saya. Ejaan, kalau ejaan menurut saya sih dalam bentuk prosa itu nyaris tidak dibutuhkan kreativitas. Ya ejaan itu aja. Cuman kalau dalam bentuk puisi mungkin iya, karena puisi kan juga bentuk kan. Kalau prosa kan nggak perlu bentuk. Iya kan? Maksudnya kalau puisi memang bentuk rima itu perlu buat mengatur keindahan. Tapi prosa sih menurut saya nggak perlu ada tanda seru, tanda tanya gitu, nggak perlu. Tapi biasanya buat ekspresi kaget biasanya itu pakai intro bang. Ya boleh lah. Cuma maksudnya menurut saya sih itu tidak terlalu perlu. Tapi itu kan menurut saya ya. Jadi dari 5 tingkatan bahasa itu yang menurut saya paling ketat itu sebenarnya ejaan. Kalau yang lain itu makin ke atas itu makin bebas, makin ke wacana makin bebas. Kata tadi kenapa udah bilang kalau yang merubah sama mengubah itu nggak bisa ditoleransi? Karena menurut saya orang harus tahu bagaimana pola pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Ada kemarin salah satu contoh yang juga menarik ya. Kan saya bilang bahwa saya bikin tulisan egois dan egoistis itu beda. Egois itu orangnya, egoistis itu sifatnya. Terus ada yang nanya, udah kalau misalnya di novel atau di cerpen kami menulis percakapan orang biasa yang nggak ngerti linguistik, dia nulisnya dia ngomongin egois, boleh nggak? Ya boleh lah. Maksudnya ya itu kan orang biasa ya. Terus tadi kembali ke mengubah dan merubah, itu juga mungkin boleh untuk menunjukkan sebuah suku bangsa tertentu. Misalnya orang bapak saya tuh orang Semarang, dia kalau bilang itu merubah. Iya. Itu dialek ya, dialek. Coba perhatikan ya, orang Semarang banyak yang kayak gitu. Setelah saya lihat beberapa teman bapak mertua saya yang orang Semarang, kalau ngomong juga merubah. Gimana nih kerabat Nara? Jadi itu kayaknya bawaan dialek kayaknya. Iya. Saya sih nggak tahu merubah. Kan nggak mungkin kan saya protes ke bapak mertua saya kan. Iya. Tapi memang sulit sih kalau menurut saya kata baku ini ya, karena kita memiliki suku bangsa yang beragam. Satu itu. Kemudian jadi mungkin gini sih, kata baku itu hanya digunakan dalam laras bahasa yang laras bahasa bisnis ke atas. Kalau kita bagi kan laras bahasa itu bisa aja 6 kelompok besar kan. Sastra, kreatif, jurnalistik. Ini sisi yang lebih lentur. Kemudian yang lebih kakunya itu bisnis, ilmiah, dan hukum. Iya. Jadi mulai dari bisnis itu baru kita benar-benar harus taat kepada kata baku. Kenapa begitu? Agar tulisan kita itu bisa dibaca oleh seluruh orang di Indonesia. Itu tujuannya. Kalau variasi dialek itu kan kemungkinan akan membuat orang dari dialek yang berbeda akan bingung kan.
Nah, yang laras bahasa jurnalistik ke bawah itu mungkin bisa lebih lentur disesuaikan dengan sasaran pembaca. Bisa lebih lentur. Kalau itu ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, menurut saya sebaiknya tetap mengikuti ejaan yang baku biar semua orang paham. Iya. Sebaiknya, tapi sebaiknya. Kalau dilanggar pun juga nggak ada KUHP kan? Iya sih. Undang-undang hukum pidana yang akan memenjarakan orang yang salah berbahasa. Yang paling penting ya penerimaan orang aja. Nah, kira-kira dari seluruh pembicaraan tadi udah terinspirasi membuat karya sastra? Yang panjang maksudnya, novel deh. Terus terang sih tidak terlalu ya. Kalau cerpen saya selalu senang, selalu berniat untuk produktif bikin cerpen. Karena apa? Karena buat saya menulis itu latihan. Saya merasa saya bukan tipe orang yang suka berimajinasi. Saya bukan tipe orang yang senang terbawa perasaan. Nah, menurut saya menulis cerpen itu memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa saya lakukan, yaitu berimajinasi dan menyalurkan perasaan. Jadi itu bentuk latihan. Untuk latihan mengolah perasaan. Ya. Mau jadi profesional penulis di bidang itu tidak sih kayaknya. Iya. Tapi berniat bikin kumcer nggak? Saya kan sekarang menulis terus ya. Iya. Saya tidak pernah berniat mengomersialkan tulisan saya. Cuma yang terpikir oleh saya sebenarnya penerbitan buku itu adalah wujud penunjukan otoritas. Itu yang sekarang ada dalam pikiran saya. Jadi maksudnya ketika seseorang menerbitkan buku itu kan pasti melalui penerbit. Ya kalau melalui penerbit ya. Pasti ada kurasi yang dilakukan oleh penerbit. Penerbit sudah menganggap bahwa tulisan ini layak diterbitkan. Nah, jadi itu pengakuan otoritas. Kemudian ketika kita merujuk, ini kan di buku ini, bukan kata Ivan Anin di Twitter. Nah, itu yang mendorong saya untuk lebih produktif untuk membuat buku sekarang. Karena lebih apa ya? Lebih kredibel kan? Kalau menurut saya lebih otoritatif aja. Otoritatif. Sebenarnya kan semuanya sama kan. Saya menulis di blog, menulis di media sosial, menulis di buku. Tidak ada bedanya, semuanya menulis. Tapi entah bagaimana kita itu punya persepsi bahwa buku itu lebih otoritatif, lebih kredibel. Oke. Baiklah, udah kayaknya itu aja buat pembahasan episode kali ini ya. Nanti silakan kerabat Nara berkomentar di kolom bawah ini. Kan ini YouTube ya ceritanya. Di bawah ini mau tanya apa ke Uda. Nanti kita bahas. Ya udah. Siap. Oke. Terima kasih Mas Arit. Terima kasih Uda. Terima kasih kerabat Nara. Terima kasih kerabat Nara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.